Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Itu 99% sangat patut diduga, sangat mungkin banget itu ijazahnya palsu. Ayo para buzzer, kerja lagi, kerja ya. Bantah ya, bela lagi Pak Mul ya. Ini aneh dan nggak masuk akal. Kira-kira ada permainan apa lagi ya itu? Karena nggak mungkin lah ijazah seorang mantan presiden terbaik sepanjang sejarah dinosaurus menguasai bumi sampai sekarang malah hilang ijazahnya. Sementara ijazah tokoh yang lain masih ada. Emang awalnya siapa sih yang memulai untuk meramaikan lagi soal ijazah palsu dari Pak Jokowi? Kok tiba-tiba sampai rame banget, per hari ini pun masih saja gencar banget dibahas ya? Apa gara-gara tweetan dari salah satu kader PSI yang mengupload foto dari ijazah Pak Jokowi di akun X? Nah itu banyak banget kan yang melihat sampai jutaan orang. Nah mungkin dari sinilah akhirnya rame lagi. Apa enggak senjata makan tuan ini namanya? Bahkan sampai ada yang ingin menggeruduk sampai ke Solo untuk membuktikan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Dan juga Pak Jokowi sendiri sampai membuat tim hukum untuk melihat lagi nih bagaimana tindak lanjut dari perkara ijazah palsu. Di balik ini semua banyak rakyat yang menginginkan Pak Jokowi untuk menunjukkan saja gitu. Pak Jokowi kan orangnya kan lembut gitu kan, nggak mau ribut, orangnya pokoknya dibikin legowo saja gitu. Kenapa nggak mau menunjukkan saja agar tidak heboh seperti ini? Atau jangan-jangan emang ijazahnya nggak ada? Nah ini kan akhirnya menjadi asumsi dari rakyat kebanyakan gitu loh. Lalu ada juga yang mengatakan, emang kenapa sih kok harus diributkan? Buktinya Pak Jokowi sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden 2 periode. Kenapa masih meributkan ijazahnya gitu? Ya tentu dong, ini sangat penting, jangan sampai ijazahnya palsu. Nah dengan itu Pak Jokowi harus menunjukkan keasliannya. Beres dan selesai itu semua. Gue sebagai rakyat biasa ingin melihat ijazah dari Pak Jokowi. Ya tentunya agar tidak ramai seperti ini dan pembahasannya sampai kemana-mana. Tentu ini tidak produktif dan juga rakyat menganggap bahwasanya keadilan terlalu jauh kalau masih meributkan ijazah palsu. Oke teman-teman semua, karena ini masih panjang sekali dan banyak komentar, netizen juga masih banyak yang kepo gitu ya. Kita lihat komentar dari netizen. Ini dia videonya. Menurut gue ini sekaligus merupakan peringatan buat semua lulusan UGM yang lain. Gue saranin buat Menteri Pratikno, Menteri Airlangga Hartarto, terus ada politikus Gerindra yang juga jadi Menteri, Prasetyo Hadi. Oh, ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, Pak Mahfud, dan semua lulusan UGM. Saran gue better buruan ngecek deh ke UGM. Masih ada nggak tuh ijazahnya? Atau jangan-jangan ikutan hilang juga? Selain itu, gue juga jadi agak khawatir sama temen dan saudara gue yang kuliah di sana, terutama yang lulus sebelum zaman digital ini. Jangan-jangan ijazahnya juga ikutan hilang. Terus pas mereka mau cari kerja dan dari pihak perusahaan mau validasi ke UGM, ternyata nggak ada ijazah di sana. Terus dibilang nggak pernah kuliah di UGM. Apa nggak jadi kacau itu? Tapi kalau ternyata pas dicek ntar, ijazahnya mereka semua masih ada di UGM, tapi cuma ijazahnya Jokowi doang yang hilang, ini aneh dan nggak masuk akal. Kira-kira ada permainan apa lagi ya itu? Karena nggak mungkin lah ijazah seorang mantan presiden terbaik sepanjang sejarah dinosaurus menguasai bumi sampai sekarang malah hilang ijazahnya. Sementara ijazah tokoh yang lain masih ada. Atau apakah jangan-jangan ijazah itu sebenarnya emang nggak pernah ada? Ini gue cuma nanya doang loh ya, bukan nuduh. Kalau jadi pada baper, ya bodo amat. Apa lo? Ijazah bisa dicetak, bisa dipalsukan, bahkan bisa dibeli. Tapi satu hal yang nggak bisa dibohongi, jejak digitalnya. Digital forensik itu seperti sidik jari elektronik. File ijazah palsu bisa terdeteksi dari font, metadata, bahkan histori pembuatannya. Kalau kamu scan dokumen palsu, sistem bisa tahu, ini bukan dokumen asli, ini fabrikasi alias pemalsuan. Jadi kalau ada yang ngotot ijazahnya asli, tapi ngeri divalidasi pakai digital forensik, kita patut curiga. Yang takut dibuka biasanya memang bukan kebenaran.
Terus terang saja, saya melihat semenjak Indonesia berdiri sampai hari ini, hukum yang dibuat tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Lebih-lebih di masa Jokowi, apalagi di era Presiden Prabowo sekarang ini. Hukum yang dibuat khusus untuk merampas harta rakyat kecil, bukan untuk mengambil harta pejabat-pejabat yang telah menyusahkan rakyat. Kalau sudah seperti ini negara, kira-kira apa yang bisa dibanggakan lagi? Rakyat kecil dipaksa bayar pajak habis-habisan, mati-matian. Tapi yang menikmati pajak adalah pejabat-pejabat negara. Luar biasa zalim. Semua pemimpin, termasuk Presiden Indonesia, tidak ada yang luput dari kesalahan atau kebijakan yang kontroversial. Menurut gue itu wajar, karena kita hidup di negara demokrasi dengan masyarakat yang beragam. Nah, tapi kenapa hanya Jokowi yang menjadi target kebencian yang sangat intens dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Presiden Indonesia lainnya hingga saat ini? Pertama menurut gue adalah karena adanya harapan tinggi yang tidak terpenuhi. Ingat, Jokowi itu naik kekuasaan dengan pencitraan masuk gorong-gorong, dengan berpura-pura menjadi orang biasa yang dekat dengan rakyat. Bedalah sama elit politik tradisional. Nah, hal itu menciptakan sebuah harapan besar bahwa dia akan membawa perubahan yang signifikan. Jadi ketika banyak kebijakannya justru melenceng, seperti proyek IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, atau dirusaknya demokrasi dengan memaksakan Gibran maju sebagai wapres, maka kekecewaan rakyat menjadi lebih mendalam dan berlipat ganda. Karena kontras banget dengan harapan yang dijual di awal. Jadi rakyat merasa sudah dikhianati oleh Jokowi. Alasan kedua adalah karena apa yang Jokowi tidak pernah perbuat, yaitu Jokowi gak pernah minta maaf loh atas semua kelakuan dan kebijakannya yang udah bikin rakyat susah. Ini artinya dia gak pernah mendengarkan dan tidak menghargai suara rakyat. Alasan terakhir menurut gue adalah karena apa yang Jokowi terus perbuat, yaitu Jokowi terus berusaha memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar, terus melanjutkan agenda politiknya dan terus membentuk dinasti politik keluarganya. Jadi artinya, melalui Gibran sebagai wapres dan melalui Presiden Prabowo yang berteriak, "Hidup Jokowi!", rakyat Indonesia yang kecewa dan tersakiti masih menilai sosok Jokowi sebagai ancaman yang nyata dan berkelanjutan bagi demokrasi dan tata cara kehidupan berpolitik di Indonesia ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mau sampai kapan kita akan terus menjelekkan Jokowi? Nah, menurut gue, bukan menjelekkan namanya kalau apa yang disampaikan memiliki dasar. Bukan menjelekkan namanya kalau dengan alasan berdasar, kita terus mengingatkan sesama rakyat untuk terus peduli dan supaya sadar bahwa ada yang salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan menurut gue, kita harus terus melakukan itu sampai kita benar-benar yakin kalau Indonesia sudah terbebas dari pengaruh Jokowi dan dari dinasti politik keluarganya. Menurut gue, Jokowi nggak perlu lagi lah minta maaf, karena yang rakyat butuhkan sekarang adalah pengadilan Jokowi, bukan permintaan maaf Jokowi. Salam semangat antitesa 24. Pak Mulyono nggak ikutan reunian tah. Itu kan kemarin Fakultas Kehutanan UGM lulusan tahun 1985 itu mengadakan reunian akbar ya. Tapi saya nggak lihat ada Pak Mul di situ ya. Padahal kan Pak Mul juga kan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 juga kan ya. Emang kenapa nggak datang Pak Mul ya? Jangan bilang nggak diundang lagi. Kemarin waktu puasa juga kan nggak diundang tuh, hanya Pak Anies sama Pak Ganjar aja yang diundang ke acara tarawih di masjid UGM ya. Masa nggak diundang lagi? Kan Pak Mul lulusan UGM juga, apalagi ini lebih menjurus ya, lebih menjurus Fakultas Kehutanan angkatan tahun 1985 loh, sama dengan Pak Mul ya, lulusnya tahun 85 tuh loh. Kemarin aja waktu nggak diundang di acara tarawih di masjid UGM aja kan para pendukung Mulyono kan ngebela ya, katanya nggak penting diundang, banyak urusan yang lebih penting katanya. Emang ada urusan penting apa sih? Kan sekarang udah nggak jadi presiden ya, udah mantan presiden gitu. Ada urusan penting apa sih, pengen tahu ya.
Ayo para buzzer, kerja lagi, kerja ya. Bantah ya, bela lagi Pak Mul ya. Nih kalau kebingungan cari alasan ya, bilang aja lagi sibuk open house halal bihalal ya, banyak tamu yang berkunjung ke rumahnya gitu ya. Oh mungkin mau ngadain reunian khusus ya, special edition ya, yang diundang teman-teman Mulyono yang kemarin ikut klarifikasi masalah ijazah palsu ya. Tapi kok nggak lihat ya kemarin di reunian akbar Fakultas Kehutanan UGM itu ya, kok nggak ada ya teman-teman yang ikut klarifikasi ijazah palsu itu ya. Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya, persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya, luar biasa ini gitu. Saya langsung address Pak Jokowi. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ini memang kalau lihat analisa banyak orang ini, termasuk analisanya Mas Raymond ya terakhir ini, itu 99% sangat patut diduga, sangat mungkin banget itu ijazahnya palsu ya. Aduh, dari foto, dari apa kertasnya, dari tulisan diketik yang satu tulis tangan ya, tidak ada kesesuaian dengan ijazah yang asli yang diperlihatkan teman-temannya itu ya. Orang-orang yang kini punya tanggung jawab publik untuk membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu benar, dan Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Ya secara materi sebetulnya kalau menurut pemahaman saya, kita nggak dirugikan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi itu secara materi. Negara nggak dirugikan. Apa ruginya secara materi? Itu ada orang ngaku ijazahnya SMA, itu kerja, pinter banget deh di pabrik itu. Udah pensiun, wah udah pabrik itu udah moncer dah gitu, produknya bagus semuanya. Setelah 10 tahun kemudian pensiun, diketahui kemudian bahwa ijazah orang itu tuh cuman tamatan SMP dan pernah kursus gitu. Terus kenapa? Produknya kan udah laku, sudah dipakai, udah menguntungkan perusahaan. Masa orang yang mau kita persoalkan? Gitu. Jadi nggak ada, negara secara material tidak dirugikan. Coba ruginya apa? Sebutkan satu saja ruginya. Ya, dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ruginya apa? Dan kalian ruginya juga apa? Apa rugi kita? Kalau Pak Jokowi misalnya benar-benar terbukti ijazahnya palsu, nggak ada ruginya. Ya mungkin secara moral ya, tapi itu kan sudah dihukum. Pak Jokowi sudah menerima hukuman secara sosial ya, terhadap anaknya, istrinya, cucu-cucunya itu. Jadi nggak perlu lagi dibawa-bawa ini itu. Sudahlah. Itu nanti malah dijadikan alat politik ya, untuk menjegal
Coba Mas Gibran maju jadi pilpres di tahun 2029 atau anak-anaknya berpolitik atau mantu-mantunya atau ponakannya dan lain-lain, cucunya, itu nanti malah dijadikan bahan senjata gitu loh, Sandra, ya nggak baik kan akhirnya itu. Ya sudahlah, jadi memang kalau terbukti ijazahnya palsu misalnya, ya sudah, sampai di situ saja itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya nanti untuk yang akan datang harus lebih rapi lagi. Hanya masalah ijazah, surat kelakuan baik. Kemarin diributin misalnya Pak Prabowo kan pernah diributin. Zamannya Bu Mega dulu waktu dia jadi wakilnya Bu Mega gak pernah diributkan masalah pernah menculik. Tapi kebelakangan diributin lagi. Itu menculik gitu. Jadi nanti harus ada. Boleh nggak itu yang pernah menculik itu menjagokan lagi, mencalonkan lagi? Itu dari awal harus diomongin. Jangan sampai nanti pas di ujungnya pada saat sudah jadi presiden dipersoalkan gitu loh. Prabowo yang pernah menculik mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk bangsa dan negara kan? Culik mahasiswa. Sekali lagi, Pak Prabowo sendiri mengaku. Pendukungnya Pak Prabowo itu nggak usah halu deh. Pak Prabowo ngaku pernah nyulik mahasiswa. Beliau Jadi nanti harus ada. Boleh nggak itu yang pernah menculik itu menjagokan lagi, mencalonkan lagi? Itu dari awal harus diomong. Lalu apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki adalah sistem rekrutmennya, sistem seleksinya, administrasinya. Jangan sampai terjadi maladministrasi lagi. Itu. Jadi kenapa dulu bisa lolos tuh 2 kali wali kota, kemudian menjadi calon gubernur? Gimana seleksinya? Mestinya administrasinya dirapiin dulu. Wah. Ya. Ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Kagak. Kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya atau Google kan. Mbak Google ya. Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana. Karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan. Maksudnya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura. Gitu. Itu menjadi satu tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Kuasa hukum Joko Widodo tiba-tiba berbicara akan membawa persoalan fitnah terhadap dirinya terkait keaslian ijazahnya ke ranah hukum. Ada yang menarik kalau kita mencermati dari momen yang muncul. Momen ini disampaikan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya ada kegelisahan yang mendalam dari Jokowi sehingga dia harus menggerakkan kuasa hukumnya untuk mengurangi tekanan terhadap dirinya. Tekanan publik sekarang sangat besar terhadap Jokowi dan Gibran. Publik mengamati gerak-gerik Gibran selama situasi ekonomi kita sangat terjadi sesuatu yang genting akibat kebijakan. Gibran tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi sorotan publik. Di mana Gibran? Bahkan sampai ketika Prabowo menyampaikan akan mengirim utusan untuk negosiasi ke Amerika, publik mencemooh dan mengolok-olok dengan mengatakan kenapa bukan Gibran. Dan publik
publik tahu sebetulnya Gibran tidak akan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Tetapi mengapa publik bersuara tentang mengapa tidak mengirimkan Gibran? Ini adalah tekanan publik terhadap Gibran yang dilihat memang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang nomor 2 di negara ini. Dan politik terus akan bergulir. Kedekatan Prabowo Subianto dan Megawati ke depan dipastikan akan semakin erat. Mengapa demikian? Kalau kita melihat apa yang terjadi setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada satu titik kesimpulan yang besar bahwa Ibu Megawati mengizinkan Pak Prabowo Subianto menggunakan instrumen PDI Perjuangan untuk membangun bangsa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang elegan yang menunjukkan bahwa ketika republik ini, negara ini bergejolak bermasalah, PDI Perjuangan siap untuk membantu pemerintah. Dan itu telah ditunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan izin untuk menggunakan instrumen PDI Perjuangan membantu Presiden Prabowo. Nah, tinggal Presiden Prabowo nanti akan menggunakan kekuatan ini di mana? Apakah di jajaran kabinetnya atau dimanapun, itu adalah kewenangan Pak Prabowo Subianto. Tetapi beliau telah mendapatkan restu dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya ini akan menjurus kepada koalisi ke depan. Nah, peristiwa ini tampaknya membuat Pak Joko Widodo berhitung ulang kedekatannya dengan Pak Prabowo Subianto. Biar bagaimanapun kita tidak bisa membantah meskipun banyak orang sok bijak berbicara, oh ini baik, ini segala macam, negarawan apa segala macam. Tidak demikian, bahwa perseteruan antara Megawati dengan Jokowi itu adalah sesuatu yang real terjadi di lapangan. Karena apa yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap PDI Perjuangan sungguh di luar batas kewajaran dan di luar batas normal perilaku dan adab politik. Maka tentu PDI Perjuangan melihat ini dan tidak akan diam terhadap Joko Widodo. Nah, sekarang kegelisahan itu tampak terlihat karena biar bagaimanapun agenda Jokowi terhadap Gibran adalah tentang 2029. Maka semakin banyak tekanan publik ke Gibran yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas, dan semakin banyaknya hal-hal yang menerpa termasuk Jokowi yang menjadi magnet suara terhadap Gibran, maka ancaman besar terhadap mereka di 2029 di depan mata. Maka Jokowi yang menyadari bahwa soal ijazah palsu ini akan menjadi penekan terhadap dirinya harus direm, harus ditekan supaya tidak semakin membesar, supaya tidak semakin terungkap, supaya semakin tidak membuka apa yang terjadi. Nah, persoalannya sekarang ketika tim hukumnya malah berencana membawa para sosok-sosok yang terus giat membongkar tentang kecurigaan ijazah Pak Jokowi akan dibawa ke dalam permasalahan hukum atau akan tanda kutip dilaporkan kepada polisi. Tapi apakah benar mereka akan berani melaporkan pihak-pihak ini ke polisi dengan sekarang kondisinya? Kita melihat seperti Rismon Syarifar yang terus membongkar, bahkan berkali-kali menantang, tangkap saya kalau berani. Dia akan membuka. Nah, sekarang pergolakannya nanti kita akan melihat ke depan seperti apa. Benarkah akan dilaporkan ke polisi dan mungkin Joko Widodo akan bergerilya menggunakan kedekatannya di internal kepolisian untuk memenuhi keinginannya? Kita tidak tahu. Kita akan lihat ke depan ini. Tapi bagi saya hanya membaca yang terjadi ini. Momennya ketika ini disampaikan oleh kuasa hukum Joko Widodo pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Artinya Jokowi gelisah dengan pertemuan itu. Jokowi harus meredam tekanan terhadap dirinya. Jokowi harus berusaha meredam tekanan juga ke Gibran. Karena dampaknya ini tidak mudah ke depan. Kita lihat saja apakah mereka betul-betul berani membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dulu waktu Jokowi masih presiden, mereka masih bisa memerintah Polri. Ya kan, semua bisa dibungkam. Sekarang Jokowi bukan lagi presiden. Apakah dia masih bisa memerintah kepolisian untuk melakukan sekehendak hatinya? Kita tidak tahu. Nah, kita akan menunggu persoalan ini seperti apa. Tapi bagi saya sebetulnya mudah saja. Kuasa hukum Joko Widodo tinggal membuat saja. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Ada di tangan saya. Ini aslinya. Silakan periksa keasliannya.
Dan kami akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Semudah itu sebetulnya. Jadi tidak usah berputar-putar ke sana ke sini akan mengambil langkah hukum segala macam tapi tidak pernah berani menunjukkan ijazah asli. Kenapa sesulit itu? Tinggal rekam video, ini ijazah ahlinya, silakan siapa yang mau menguji akan kami serahkan. Dan kami akan mengambil langkah hukum kepada yang pemfitnah selama ini. Mudah kan? Jadi kita berharap akan melihat bagaimana persoalan ini akan menjadi murni dan jelas ke depan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.